pelajaran hari ini itu kita akan belajar pantun. Lalu ibu akan membuat sebuah pantun dan kita analisis bersama-sama. Lalu ibu akan menugas kalian yaitu membuat pantun yang ada di kelas ini. Terserah sesuai imajinasi kalian, mau kursi, mau papan tulis, atau mau gambar-gambar yang ada di mana lah ya. Oke. Sebelumnya ibu mau absensi dulu. Nah, di sini hadir semua atau ada yang nggak berangkat? Hadir semua, Bu. Jadi ya, berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, ibu mulai ya. Mulai ya, materi ini. Pantun. Di sini pasti nggak asing kan kalian sama yang namanya pantun. Apa itu sih pantun? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, pantun adalah puisi lama khas Indonesia yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait menggunakan 5 akhir yang teratur dan berfungsi untuk menyampaikan nasihat, pesan atau perasaan secara tidak langsung. Ciri-ciri pantunnya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang kedua yaitu setiap baris itu berjumlah 8 sampai 12 huruf kata. Yang ketiga yaitu bersajak A B A B. Dan yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang terakhir yaitu baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun. Nah, struktur pantun itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama itu ada sampiran. Dan yang kedua itu terletak pada baris ke-1 dan kedua. Dan ketiga biasanya berisi gambaran atau peristiwa sehari-hari yang kalian alami. Terus yang keempat itu ada berfungsi sebagai pengantar lemah. Yang kelima ada isi dan yang terakhir terletak pada garis ketiga dan keempat. Nah, sekarang ibu punya contoh pantun. Setelah itu kita analisis bersama-sama ya anak-anak. Nah, ibu bacakan contoh pantun yang pertama yaitu ini tuh pantun ya. Nanti kita analisis bareng-bareng. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Rajin belajar setiap hari, pasti tercapai semua cita-cita. Ada yang bisa menganalisis? Oke, analisis bareng-bareng ya. Nah, di situ ada baris 1 dan kedua itu merupakan sampiran yang membahas tentang melati. Terus baris 3 dan 4 itu merupakan isi. Nah, isinya itu nasihat agar kalian rajin belajar. Nah, kaidah kebahasaannya yaitu rima akhirnya itu bersajak A B A B, melati akhirnya I, baunya yang terakhir A, terus hari I, cita-cita A. Nah, jadi itu termasuk A B A B. Terus jumlah suku katanya 8 sampai 12 kata. Menggunakan kata konten teman
jangan lupa membawa topi. Jika ingin hidupmu unggul, rajin beribadah dan berprestasi. Nah, selanjutnya kita analisis pantun yang ketiga ya anak-anak. Nah, pantun yang ketiga ini strukturnya ya, barisnya yang pada baris 1 sama 2 itu termasuk sampiran, yaitu tentang aktivitas ke sawah. Nah, pergi ke sawah, membawa cangkul, jangan lupa membawa topi. Nah, itu tuh termasuk aktivitas yang anak. Terus baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, isinya tuh tentang apa? Isinya tuh tentang nasihat hidup unggul. Nah, kaidah pembahasannya yaitu prima akhirnya bersajak AB-AB. Nah, ini tuh cangkul diakhiri dengan huruf L. Membawa topi, topinya itu diakhiri dengan huruf I. Jika ingin hidup unggul, unggul itu diakhiri dengan huruf L. Berprestasi diakhiri dengan huruf I. Maka dari itu, primanya itu termasuk bersajak AB-AB. Terus terdiri 4 baris. Nah, itu ada 4 baris yang anak. Terus menggunakan kosakata sehari-hari, mengandung pesan moral. Nah, ini itu termasuk pesan moral karena ada kata-kata rajin beribadah. Beribadah itu termasuk pesan moral ya. Paham sampai sini? Paham kan anak-anak? Oke, kalau paham, selanjutnya Ibu mau ngasih tugas ke kalian. Tugasnya itu, sebelum Ibu ngasih tugas ini, apa yang kalian rasakan setelah mendengar pantun yang ada di PowerPoint yang Ibu tampilkan ini? Ada yang bisa jawab? Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian ya. Tugasnya itu sebentar anak-anak. Ibu mau ngasih tugas kalian, jadi Ibu harus lihat ini tugas dulu ya. Sebentar ya. Ya Bu. Mati Bu, mati. Ya, mohon maaf, ini emang agak gini ya. Sebentar.